Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidik Iwan Hakim. Di sini saya akan menjawab soal UAS perancangan pabrik kimia, poin D, di mana untuk membuat video dan menjelaskan diagram alir proses perancangan produk asetaldehid dari etanol. Ya, perkenalkan saya Sidik Iwan Hakim dengan NIM 185521183. Berikut soal yang diberikan, yakni asetaldehid dapat dibuat dari etanol pada suhu dengan suhu 540 derajat Celcius dan menggunakan atau dengan tekanan 2 atmosfer, 2 atm. Dan ada reaksi yang terjadi, di mana reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu CH3CH2OH direaksikan dengan setengah O2 menghasilkan CH3CHO plus H2O. Lalu yang kedua, CH3CH2OH direaksikan dengan O2 menghasilkan CH3COOH asam asetat plus H2O air. Lalu yang ketiga, CH3CH2OH direaksikan dengan 5/2 O2 menghasilkan 2CO2 karbon dioksida dan menghasilkan 2H2O yakni air. Lalu di sini ada keterangan di mana CO2, O2, N2 merupakan non-condensable gas. Berarti merupakan zat yang tidak mudah larut dalam air, sedangkan bahan lainnya mudah larut dalam air. Oke, selanjutnya perlu diketahui ada data bahan baku dan produk yang seperti dijelaskan tadi, CO2, O2, dan N2 merupakan non-condensable gas, sedangkan bahan lainnya mudah larut dalam air. Lalu di sini ada data titik didih normal, di mana CH3CHO atau asetaldehid dengan titik didih 20 derajat Celcius, C2H5OH 78 derajat Celcius, H2O air dengan 100 derajat Celcius, lalu ada CH3COOH 118 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis atau rangkaian peralatan yang digunakan sebelum kita rangkai, yakni yang pertama ada filter, di mana filter ini untuk penyaring zat-zat yang digunakan nanti dalam proses produksi, yakni ada kompresor ini untuk menaikkan tekanan biasanya digunakan untuk menaikkan tekanan zat yang berupa fase gas. Lalu separator ini untuk pemisahan. Lalu ada furnace ini fungsinya untuk memanaskan atau menaikkan suhu zat yang digunakan dalam proses produksi. Lalu ada reaktor yang digunakan adalah reaktor fixed bed multitube, dan di reaktor ini semua zat itu direaksikan atau dicampur untuk menghasilkan zat yang kita inginkan. Lalu ada cooler ini untuk menurunkan suhu atau mendinginkan. Lalu ada valve ini untuk menurunkan tekanan. Lalu ada menara distilasi, di mana untuk pemisahan produk utama dan produk samping. Jadi di menara distilasi ini nanti ada produk utama yang diinginkan dan produk samping yang harus dipisahkan dari produk utama. Lalu ada absorber ini untuk penyerapan atau pengikatan zat-zat yang akan diikat nanti dalam proses produksi. Lalu selanjutnya, ya, ini diagram alir proses produksi asetaldehid dari etanol, di mana yang pertama ada dari udara. Jadi udara di sini berada dalam kondisi 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, atau biasanya dalam kondisi suhu ruang, lalu dialirkan ke filter untuk disaring zat-zat udara yang akan digunakan. Lalu setelah dari filter ini dialirkan ke kompresor, di mana kompresor yang dijelaskan tadi merupakan alat untuk menaikkan tekanan dengan zat berupa fase gas, di mana dinaikkan tekanannya dari 1 atm menjadi 2 atm.
Lalu selanjutnya di sini ada dari kompresor kembali dialirkan ke furnace, di mana seperti dijelaskan tadi furnace yakni untuk alat memanaskan zat menjadi suhu 540 derajat Celcius. Lalu selanjutnya yakni ada bahan produk yang digunakan yaitu C2H5OH dalam bentuk cair, etanol cair dengan kondisi suhu 30 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, dialirkan menggunakan pompa sehingga tekanannya naik menjadi 2 atm, lalu dialirkan menuju steam dengan bantuan HE. Dengan bantuan HE di sini heat exchanger untuk dipanaskan, lalu dialirkan ke separator. Separator ini tadi untuk di mana ada zat yang diuapkan untuk dipisahkan dan dialirkan ke furnace. Jadi setelah dari separator ini zat yang tadi sudah dipisah di sini dialirkan ke furnace, di mana di furnace ini dipanaskan hingga suhunya 540 derajat Celcius. Dan furnace menggunakan bahan bakar dan udara sebagai bahan pembakarannya. Lalu selanjutnya dari furnace ini dihasilkan yaitu zat C2H5OH, etanol, O2 dan N2 yang akan dialirkan menuju reaktor fixed bed multitube. Dan di sini ada cerobong di sini cerobong furnace atau stack furnace. Jadi cerobong di sini digunakan untuk mengeluarkan zat-zat atau uap-uap yang tidak digunakan dalam proses ini. Jadi di sini kan tertulis C2H5OH, O2 dan N2 dialirkan menuju reaktor. Jadi zat-zat yang ada di sini dan tidak digunakan ini dikeluarkan melalui cerobong. Lalu di sini di reaktor fixed bed multitube semuanya dicampur, direaksikan. Lalu dihasilkan di sini terbentuk zat yaitu C2H5OH, N2 dan O2, CH3CHO, CH3COOH, CO2 dan H2O, di mana zat-zat ini lalu dialirkan menuju valve untuk diturunkan tekanannya sebelum diproses lagi ke tahap selanjutnya, lalu diturunkan juga suhunya. Jadi dari proses reaktor tadi suhunya kembali diturunkan, lalu dialirkan lagi menuju absorber. Absorber di sini ada dua hasil. Yang pertama hasil top atau hasil atasnya yaitu berupa zat-zat non-condensable, berarti CO2, O2 dan N2 seperti yang tadi dijelaskan di awal. Lalu hasil bawahnya itu berupa C2H5OH, CH3CHO, H2O, dan CH3COH. Dan perlu diketahui, di sini akan diberi simbol C2H5OH, C2H5OH itu B, CH3CHO yaitu A, H2O C, CH3COH D. Jadi zat-zat yang tadi itu dialirkan menuju menara distilasi 1. Tahap selanjutnya itu dialirkan menuju menara distilasi 1, di mana tadi menara distilasi berfungsi untuk pemisahan produk utama dan produk samping. Lalu selanjutnya di sini dengan kondisi tekanan yaitu 1,7 atmosfer. Lalu dari menara distilasi 1 ini dihasilkan CH3CHO, asetaldehid dengan sedikit campuran dengan zat-zat yang ada tadi, lalu dialirkan ke kondensor. Untuk dikondensasi, untuk dipisahkan juga atau diuraikan zat-zat. Jadi zat-zat yang tidak digunakan atau zat-zat yang tercampur dalam CH3CHO, asetaldehid ini diuraikan, dikondensasi, untuk dihasilkan CH3CHO tanpa campuran zat yang lain. Jadi zat-zat yang ada tadi yang terikat di sini dipisahkan dengan proses kondensasi dengan alat kondensor, lalu dialirkan ke menuju menara distilasi 1 lagi, lalu dialirkan ke reboiler. Jadi di reboiler ini dialirkan dari menara distilasi 1 ke reboiler.
Nah, di reboiler ini berfungsi untuk memanaskannya lagi. Dipanaskan kembali reboiler untuk dipanaskan lagi, lalu dialirkan lagi ke menara distilasi 1, dan setelah dipanaskan ini biasanya diperoleh zat yaitu C2H5OH, H2O, dan CH3COH. Jadi C2H5OH ini dialirkan ke valve untuk diturunkan tekanannya, lalu dialirkan menuju menara destilasi 2 dengan bantuan pompa, dialirkan dengan pompa, lalu dihasilkan juga yaitu C2H5OH atau etanol dengan beberapa zat campuran, sedikit campuran, lalu dikondensasi dengan kondensor seperti yang di awal tadi, dihasilkan C2H5OH disimpan dalam tangki penyimpanan, lalu zat yang tadi setelah dikondensasi atau sebagai zat distilatnya itu dialirkan lagi ke reboiler tadi, sama di reboiler, lalu dipanaskan lagi, lalu dialirkan lagi menuju proses selanjutnya menggunakan pompa menuju menara distilasi 3. Lalu C2H5OH di sini yaitu bisa digunakan kembali sebagai bahan baku pembuatan, bahan baku untuk membuat produk yang diinginkan. Jadi di sini ada pompa untuk mengalirkannya, lalu dialirkan lagi ke steam dengan bantuan HE nanti dipanaskan lagi, lalu ke proses selanjutnya dan dihasilkan zat yang diinginkan seperti tadi. Lalu di sini ada H2O dan CH3COH. Dari ke menara distilasi 3, dipisahkan produk utama yang diinginkan di sini yaitu pertama kita menginginkan H2O. H2O sekaligus CH3COH sama asetatnya. Di sini H2O dihasilkan, lalu ada beberapa CH3COH campuran atau sisa-sisa yang belum terpisahkan. Ini dikondensasi dengan kondensor, lalu dipisahkan, dialirkan lagi ke reboiler, dipanaskan lagi menuju menara destilasi 3, lalu dialirkan lagi ke reboiler dan dialirkan ke pompa. Dan dari pompa ini dialirkan ke tangki penyimpanan yaitu CH3COH atau asam asetat itu sendiri. Dan sekian penjelasan diagram alir proses produksi asetaldehid dari etanol dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.